Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Misbahuddin Taufik. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Bek 2 Kementerian Agama Republik Indonesia, LPTQ Universitas Negeri Yogyakarta, dengan nomor induk mahasiswa 241051655020. Saya berasal dari MTS Nurul Islam Air Bakoman, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Saya mengajar bahasa Inggris. Materi video kini akan saya sampaikan berkaitan dengan materi Exploring Fauna of Indonesia. Thank you, selamat menyaksikan. Okay, before we start study, I want to absent your name one by one. Ahmad Syamruddin, Akbar, Angga, Arya, Aziz, Cita Meka, sudah berapa lama hadir? Never mind. Siapa? Destri, Diki, Fazal, Febiana, Hardi, Sis, again. How long? He 6. Saturday he 6. Yes. Saturday, Sabtu dia sakit juga. Kanaya, Laila,
tahu dulu apa yang mau kita bahas. Ya. Now, we start study in chapter 1. Main-main kelas. Ada tulisan satu di kelas 9. There is exploring fauna of Indonesia. What we know about fauna in Indonesia? Apa yang kamu tahu tentang fauna yang ada di Indonesia? Indonesia is the country. Ada negara yang besar. There is many. Banyak. Many. Banyak. Banyak yang bisa di. Betul. Benar atau tidak? Much itu banyak. Much itu banyak. Dia tidak bisa. Beruntung. Oke. In this subject, we study about the explore. How you know about the Indonesian animal, fauna of Indonesia.
Badak. Ya, itu. And then is Java Island. Oang. Eagle. Java Island. And then Borneo, Kalimantan. Bekantan from the Kalimantan Island. Pulau Kalimantan. And then Sulawesi. No. Cendrawasih in Papua. From Sulawesi Anoa. Anoa, Komodo in NTT, Nusa Tenggara Timur, ada Pulau Komodo. Ya. That is the one of salah satu banyak dari bermacam-macam fauna yang ada di Indonesia. Kamu tahu. Nah, kita ini tinggal di Lampung ya. Yang terkenal tuh ya orang-orang di Jawa sana itu tahunya Lampung itu gajah. Ya, dulu Pak Guru pergi ke Jawa, ditanya di Sumatera, di Lampung itu masih banyak gajah ya. Mereka tuh berpikirnya, ya kita aja, padahal kita yang di Lampung aja, kita yang di sini aja belum tentu udah pernah lihat gajah. Iya kan? Ya. Padahal mau lihat semua belum. Ada yang suka lihat gajah? Di HP. Datang langsung bisa dipegang langsung. Sama? April. Gitu. Jadi itu di Lampung tuh ada namanya Taman Nasional Waikambas. Memang di situ untuk penangkaran gajah. Ya, tempat penangkaran, tempat budidaya melestarikan hewan-hewan gajah. Gajah-gajah itu selain dipelihara, ada juga yang dilepas liarkan. Yang perlu kalian ketahui. Kenapa dilepas liarkan gajah itu? Mengembang biak agar mereka bisa hidup secara alami. Seperti gini, kita ini manusia nih, dengerin. Listen to me. Kita sebagai human, manusia, ya, kamu itu ketika di rumah itu sekarang tuh kamu ini masanya apa? Ya, kita manusia ini sekarang ini kalian ini ibaratnya gajah waktu masih kecil. Pulang ke rumah dikasih makan, mau berangkat sekolah, mak kita jajan, kasih. Tapi kalau kamu sudah umur, kamu sudah tamat aliyah, kalau kamu nggak kuliah, nah kamu udah dilepas lihat karena orang tua kamu cari duit sendiri, cari makan sendiri. Gitu kan? Kalau sekarang nih kamu nih ibaratnya hewan itu lagi dikandangin dulu, di penangkaran, ibaratnya ini contoh. Ya, but that is the real. Ya, jadi gajah-gajah yang di Waikambas itu memang untuk setelah dia dewasa sudah bisa dilepas liarkan di hutan, dilepaskan untuk menjaga ekosistem. Selain gajah ada harimau Sumatera. Aslinya nih baru-baru ini ya, minggu-minggu kemarin itu ada lagi di Lampung Barat manusia yang diterkam harimau. Kenapa manusia bisa diterkam harimau? Ya, mereka sudah berkebun yang mendekati dengan hutan lindung kawasan. Yang salah siapa? Pemerintah sudah membatasi, manusia tidak boleh melebihi batas ini. Ternyata dibuka lagi kawasannya, dibuka. Akhirnya apa? Ya, kita akan bersinggungan dengan harimau-harimau itu. Ya, kita akan bersinggungan. Itu. Nah, nanti kita akan lihat video film ringkasan
That is the based on true story, ya, berdasarkan cerita nyata about the two brother. Two brother ini adalah dua saudara laki-laki, ya, tapi yang di sini dimaksud ini adalah tiger. Let's see the video, simak videonya dengan baik. After you see the video, I want to ask you, saya akan bertanya kepadamu, upload the from the story that, ya, kamu simpulkan dari cerita itu apa yang kamu dapat. Understand? Understand? Okay, let's see the video. Ari, Sangga, dan Kumal bergurau hingga tak disangka Sangga harus memanjat pohon yang lumayan tinggi untuk menghindari serangan rakun liar. Dia ketakutan dan datanglah Kumal yang dengan beraninya melawan rakun itu hingga membuatnya kabur terbirit-birit. Ketika keadaan sudah aman, Sangga turun dari pohon dan kakinya terluka. Tiba-tiba saja terdengarlah suara manusia dari kejauhan. Tentu itu membuat mereka panik. Sekumpulan orang-orang itu ingin mengeksplorasi candi-candi purbakala, tepatnya di tempat yang kini ditinggali oleh keluarga harimau tersebut. Tak ingin anak-anaknya celaka, ibu harimau langsung membawa Sangga yang sedang terluka pergi bersembunyi lalu diikuti Kumal di belakangnya. Sedangkan ayah harimau melindungi mereka dari luar. Ketika Sangga dan Kumal lagi nenen, ayah harimau mencoba menghalangi manusia-manusia itu agar tak masuk ke wilayahnya. Ekspedisi itu dipimpin oleh Aidan McCrory. Di balik mereka yang mulai melangsungkan pekerjaannya, ibu harimau dan anak-anaknya masih bersembunyi saat mendengar langkah para manusia itu semakin mendekat. Hal tersebut membuat ibu Sangga dan Kumal membawa pergi Sangga, sedangkan Kumal ditinggal sendirian. Sebagian dari manusia itu mengejar ibu dan Sangga, dan sebagian yang lain melihat Kumal dan berniat menembaknya. Tetapi untung dia dapat diselamatkan oleh ayahnya yang kemudian mati ditembak oleh Aidan. Kumal tentu sangat ketakutan. Dia langsung bersembunyi di bawah tubuh ayahnya yang sudah mati, tapi akhirnya keberadaan dirinya diketahui juga oleh Aidan. Dia dibawa ke camp. Walaupun dia harimau, tapi karena tubuhnya yang masih kecil, Kumal belum bisa melawan Aidan. Aidan sendiri mencoba untuk bersahabat dengan Kumal, memberi dia minuman, tapi ternyata Kumal tak mau dan memilih untuk bermain dengan dirinya. Merasa jika Kumal yang sedikit demi sedikit luluh dengan dirinya, Aidan pun memberinya sebuah permen madu. Kumal dibawa oleh Aidan dan rombongan ekspedisinya ke pedesaan. Bisa kalian lihat kaum Janjuku, Aidan sangat menyayangi Kumal, selalu memberinya minum dan permen madu. Ketika sampai di sana, kepala suku desa itu sangat berterima kasih dengan Aidan karena berhasil membunuh harimau yang selama ini membuat resah warganya. Dan sebagai rasa terima kasih dari Aidan yang sudah mendapatkan bantuan untuk melakukan ekspedisinya, dia memberikan kulit harimau ayahnya Kumal. Tapi kepala suku malah lebih menginginkan harimau yang masih hidup. Kita kumaha cenate hariwang laki hayang da kumaha ikob. Saat terjadi kekeriuhan eta, tiba-tiba polisi datang dan menangkap Aidan karena sudah melakukan ekspedisi ilegal. Aidan dibawa ke kota meninggalkan Kumal sendirian di desa itu. Melihat Aidan pergi jauh dari Kumal, Kumal berusaha untuk mengejarnya tapi kesusahan karena tubuhnya yang terikat dengan kursi. Setelah Aidan pergi, salah satu polisi itu menghampiri kepala suku. Ternyata kepala suku sendirilah yang sudah melakukan. That is the movie Two Brothers. What do you conclusion? Apa yang bisa kamu simpulkan dari film tersebut? Ikan menggunakan liar dari dua karakter tiger tadi itu. Kita harus bahwasanya kita harus mencintai
bagaimana sang ayah rela mengorbankan nyawanya demi anaknya. Bagaimana seorang ibu melindungi anaknya. Bagaimana seorang kakak yang berjuang melindungi adiknya. Ya, kakaknya itu yang ditinggalnya yang tersulit itu si Sandra itu tadi. Ya, ya itu. Jadi that is the point from the story. Ya, silakan kamu siapkan buku, kamu tulis dulu di buku per kelompok. Ya, yang pertama nanti kamu akan maju ke depan, berikan kesimpulan tentang film tersebut. Apa sih pesan yang kita ambil dari itu? Nah, silakan ditulis per kelompok ya. Ya, harus sekarang. Ya, satu aja. Nanti ditulis di bawah ini ya. Tulis di kertas ini. Silakan, maju ke depan. Siapa yang mau maju? Bahasa Inggris.
tadi itu adalah bukan cerita tentang tiger atau tentang harimau. Masih banyak lagi hewan-hewan yang ada di Indonesia yang harus kita lindungi, lestarikan, dan jaga ekosistemnya. Kenapa perlu dijaga ekosistem itu? Kenapa? Biar tidak musnah. Biar seimbang, tidak punah. Ya, seimbang. Rantai makanan berjarak dengan hutan. Kalau udah nggak ada makanan di hutan, ya berarti harimau itu makan manusia. Buaya. Diburu. Tetap yang dikhawatirkan karena spesiesnya lebih sedikit harimau dibandingkan manusia. Jadi yang dilindungi ya sedikit. Ya, jadi kesimpulan dari pertemuan kita hari ini adalah bagaimana kalian memahami tentang luasnya Indonesia tadi dengan berbagai macam fauna yang ada di Indonesia. Ya, banyak many animal in Indonesia, but ada beberapa hewan-hewan yang dilindungi. Ya, dilindungi kenapa dilindungi? Karena populasinya semakin sedikit. Jadi pesan dari pelajaran hari ini adalah cintai lingkungan, cintai hewan liar itu dijaga agar ekosistem kita terjaga